Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Sistem Informasi 2022A akan mempresentasikan hasil kerja kami, yakni rancang bangun aplikasi sederhana sistem pemesanan tiket. Untuk memenuhi tugas mata kuliah pemrograman berorientasi objek, yakni dosen pengampu Bapak Bonda Sisepa Putra MKOM. Selanjutnya, kami akan perkenalkan kelompok kami. Saya sendiri, yakni Alina Rusdaryadi dengan NIM 220512140003 dan rekan saya. Saya Rahma Fani Aprilia dengan NIM 220512141012. Saya Bella Eka Putri Oktaviana dengan NIM 220512140024. Saya Immanuel Semetanoya dengan NIM 2205121408. Saya Muhammad Lutfi Wijaya dengan NIM 220512141034. Selanjutnya pada bab 1 akan dibacakan oleh rekan saya, Fania. Baik, pada bab 1 terdapat abstrak. Dalam era digital, kami memperkenalkan aplikasi inovatif TIKIS yang bertujuan menyederhanakan dan memperbaiki proses pembelian tiket event. Aplikasi ini dikembangkan dengan menggunakan IntelliJ IDE untuk kehandalan, keamanan, dan kualitas tinggi. TIKIS cocok untuk berbagai acara seperti konser, teater, olahraga, seminar, dan event lainnya. Tujuannya adalah memberikan pengalaman unik kepada pengunjung dan menyampaikan informasi penting. Proses pembelian tiket event semakin kompleks dan memakan waktu. TIKIS mengatasi masalah ini dengan menghadirkan solusi yang lebih efisien dan mudah digunakan. Aplikasi ini mengubah paradigma pembelian tiket event menjadi lebih mudah, cepat, dan menyenangkan. Dengan teknologi terkini, TIKIS mencakup seluruh proses mulai dari penjelajahan acara hingga pembayaran secara efisien. TIKIS dilatar belakangi oleh era digital yang mengubah cara masyarakat mengakses hiburan. TIKIS merupakan aplikasi inovatif untuk menyederhanakan pembelian tiket event dan dikembangkan menggunakan IntelliJ IDE untuk kehandalan dan keamanan. Tujuan dari aplikasi TIKIS yaitu menciptakan aplikasi pemesanan tiket event yang modern dan efisien. Lalu fokus pada kemudahan penggunaan dan kegunaan optimal, serta meningkatkan aksesibilitas, menyederhanakan proses, meningkatkan pengalaman, dan memanfaatkan teknologi terkini. Manfaat dari aplikasi TIKIS yaitu memudahkan akses, transaksi, dan manajemen tiket. Pembelian tiket yang mudah, lalu antarmuka pengguna grafis yang ramah pengguna, serta kontribusi pada pertumbuhan industri event. Untuk bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu ada pengertian dari Java. Java adalah bahasa pemrograman yang berorientasi objek, berbasis kelas, dan dikompilasi. Bahasa pemrograman Java dapat digunakan untuk mengembangkan berbagai jenis aplikasi seperti aplikasi desktop, web, mobile, dan lainnya. Bahasa pemrograman Java memiliki beberapa kelebihan seperti portabilitas, multithreading, keamanan, dinamis, dan sederhana. Namun, bahasa pemrograman Java juga memiliki beberapa kekurangan seperti membutuhkan memori yang besar, mudah dekompilasi, dan memiliki GUI yang kurang menarik. Selanjutnya yaitu IntelliJ IDEA. IntelliJ IDEA adalah salah satu Integrated Development Environment atau IDE yang populer untuk mengembangkan Java. IDE adalah perangkat lunak yang menyediakan lingkungan terpadu untuk menulis, mengedit, mengkompilasi, menjalankan, dan menguji kode. IntelliJ IDEA menawarkan fitur-fitur seperti penyerotan sintaksis,
pelengkapan kode otomatis, refaktor kode, debugging, integrasi dengan alat-alat lain seperti Git, Maven, Gradle, dan lainnya. Dengan menggunakan IDEA, pengembang Java dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi mereka dalam mengembangkan aplikasi. Selanjutnya yaitu Swing Library. Swing Library adalah salah satu pustaka atau library yang tersedia dalam Java untuk membuat komponen GUI atau Graphical User Interface. Swing menyediakan kelas-kelas untuk membuat jendela, panel, label, tombol, kotak, kotak teks, kotak centang, daftar, tabel, menu, dan komponen-komponen lain yang dapat digunakan untuk berinteraksi dengan pengguna. Swing merupakan bagian dari Java Foundation Class atau JFC yang merupakan API, Application Programming Interface untuk pemrograman Java GUI. Lalu, pengimplementasian dalam aplikasi sistem tiket yaitu membuat antarmuka pengguna grafis atau GUI yang interaktif dan user-friendly. Yang kedua, membuat koneksi database yang aman dan efisien dengan menggunakan JDBC, yaitu Java Database Connectivity. Yang ketiga, membuat logika bisnis yang kompleks dan validasi data dengan menggunakan konsep-konsep pemrograman berorientasi objek seperti kelas, objek, metode, atribut, warisan, polimorfisme, abstraksi, dan enkapsulasi. Yang keempat, membuat aplikasi yang multi-threading dan dinamis dengan menggunakan thread dan refleksi. Ketiga, tentang ide aplikasi. Tujuan aplikasi yang pertama, menciptakan sistem pemesanan tiket event yang efisien dan ramah pengguna. Yang kedua, memberikan alat efektif bagi admin event untuk mengelola, mempromosikan, dan melacak acara. Dan yang ketiga, mengimplementasikan prinsip-prinsip OOP untuk pengembangan berkelanjutan. Logo aplikasi pemesanan tiket event mencerminkan kepercayaan, keceriaan, dan kesederhanaan, dan digunakan untuk meningkatkan brand recognition dan konsistensi visual. Selanjutnya, fungsionalitas utama. Yang pertama, pendaftaran pengguna. Pengunjung mendaftar dengan pengisian username, dan yang kedua, admin. Pendaftaran admin diverifikasi sebelum diaktifkan. Kedua, pendaftaran pengguna. Pengunjung dan admin dapat login dengan memasukkan username. Yang ketiga, lihat daftar event. Pengunjung melihat daftar event berlangsung dan yang akan datang. Admin melihat daftar lengkap event, mencari dan mengurutkan. Yang keempat, pesan tiket event. Pengunjung memilih dan memesan tiket untuk event yang diminati. Dan yang kelima, pembatalan tiket. Pengunjung membatalkan pemesanan tiket dengan proses pengelolaan. Yang keenam, admin event. Menambah, mengedit, dan menghapus event dalam sistem. Fungsionalitas ini menjadi dasar aplikasi untuk memenuhi kebutuhan pengguna dan menciptakan pengalaman pengguna yang positif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, untuk selanjutnya ada bab 4 yaitu analisis dan pembahasan. Nah, ini pada poin ini ada diagram kasus atau use case diagram. Dengan aktornya itu ada pengunjung, admin event, dan super admin. Nah, untuk kasus penggunaan utamanya, pengunjung itu dapat berinteraksi dengan sistem untuk memesan tiket event, berinteraksi dengan sistem untuk melakukan pembayaran tiket yang telah dipesan, dan berinteraksi dengan sistem untuk membatalkan pemesanan tiket. Admin event adalah pihak yang menyelenggarakan event tersebut, yang mengelola eventnya, sedangkan super admin itu yang mengelola data seluruh user dan aplikasi. Nah, untuk kegunaannya itu berinteraksi dengan sistem untuk menambah, mengedit, atau menghapus event. Next. Ada diagram sekuen atau sequence diagram. Nah, pada urutan interaksi ini ada pelanggan memilih event, sistem memberikan daftar tiket yang tersedia, pelanggan memilih jenis tiket dan jumlahnya, sistem menghitung total harga, pelanggan melakukan rincian pembayaran, sistem memproses pembayaran dan mengirim konfirmasi. Next. Ada diagram aktivitas atau activity diagram.
Nah, untuk aliran kerjanya yaitu aktivitas membuka URL website mengarah ke aktivitas memilih event. Aktivitas memilih event mengarah ke aktivitas memilih tiket. Aktivitas memilih tiket mengarah ke aktivitas proses pembayaran. Aktivitas proses pembayaran mengarah ke aktivitas konfirmasi. Next. Selanjutnya ada diagram state machine atau state machine diagram. Status relevan, contohnya itu status pemesanan tiket dalam proses, selesai, dibatalkan. Diagram state machine akan menggambarkan bagaimana status tiket berubah dari satu keadaan ke keadaan lainnya seiring berjalannya waktu atau interaksi pengguna. Next. Akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yakni pada diagram komponen. Yang pertama adalah pengguna akan melakukan interaksi pengguna dengan aplikasi web melalui perangkat mereka menuju aplikasi web. Selanjutnya aplikasi web akan menampilkan antarmuka pengguna kepada pengguna. Lalu aplikasi web akan mengirim permintaan ke database untuk mengambil atau menyimpan data yang sesuai. Selanjutnya, database memproses permintaan tersebut, melakukan operasi seperti mengambil data event atau menyimpan detail pembelian tiket. Lalu, aplikasi web akan menggunakan data tersebut untuk menampilkan informasi yang relevan kepada pengguna. Selanjutnya, pengguna memilih untuk melakukan pembayaran. Lalu aplikasi web akan mengarahkan pengguna ke payment gateway. Pada payment gateway, selanjutnya pada pengguna lagi akan memasukkan informasi pembayaran mereka seperti nomor kartu kredit. Lalu pada payment gateway akan mengirim permintaan pembayaran ke sistem pembayaran eksternal seperti bank atau gateway pembayaran pihak ketiga. Lalu pada sistem pembayaran eksternal memproses transaksi pembayaran. Selanjutnya, payment gateway menerima respon dari sistem pembayaran eksternal antara berhasil ataupun gagal. Selanjutnya pada diagram kelas aplikasi sistem pemesanan tiket. Nah, di sini yang pertama yaitu kelas user memiliki hubungan generalisasi dengan kelas admin event, yang berarti kelas admin event adalah subkelas dari kelas user. Kelas admin event mewarisi semua atribut dan metode dari kelas user, serta memiliki atribut dan metode tambahan yang spesifik untuk admin acara. Selanjutnya, kelas user memiliki hubungan asosiasi dengan kelas tiket, yang berarti kelas user dapat memiliki satu atau lebih objek tiket. Selanjutnya, kelas user juga memiliki hubungan asosiasi dengan kelas transaction, yang berarti kelas user dapat melakukan satu atau lebih transaksi pembayaran. Lalu, kelas user juga memiliki hubungan agregasi dengan kelas tiket, yakni kelas event dapat memiliki satu atau lebih objek tiket, tetapi objek tiket dapat tetap ada tanpa objek event. Hubungan ini ditunjukkan dengan garis penuh dari simbol berlian kosong di ujung garis. Atribut event ID pada kelas tiket menunjukkan bahwa setiap objek tiket memiliki referensi ke objek event yang terkait. Lalu selanjutnya ada kelas event juga memiliki hubungan komposisi dengan kelas event galeri, yang berarti kelas event memiliki satu atau lebih objek event galeri, dan objek event galeri tidak dapat ada tanpa objek event. Lalu kelas tiket juga memiliki hubungan asosiasi dengan kelas transaction, yang berarti setiap transaksi pembayaran melibatkan satu atau lebih objek tiket. Hubungan ini ditunjukkan dengan garis putus-putus dan simbol bintang di ujung garis. Atribut tiket ID pada kelas transaction menunjukkan bahwa setiap objek transaction memiliki referensi ke objek tiket yang terkait. Selanjutnya, kelas card memiliki hubungan komposisi dengan kelas tiket, dan kelas card juga memiliki hubungan asosiasi dengan kelas user. Hubungan ini ditunjukkan dengan garis putus-putus dan simbol 1 di ujung garis. Atribut user ID pada kelas card menunjukkan bahwa setiap objek card memiliki referensi ke objek user yang memiliki. Selanjutnya, yaitu antarmuka pengguna atau UI. Yang pertama, desain UI yang intuitif dan responsif.
memiliki desain intuitif untuk memudahkan pengguna memahami penggunaan aplikasi tanpa petunjuk panjang. Yang kedua, logika desain yang mudah dipahami untuk navigasi yang lancar. Selanjutnya yaitu penggunaan elemen GUI atau Graphical User Interface. Memiliki dua, yaitu elemen seperti tombol dan tabel digunakan secara efektif. Selanjutnya, tombol navigasi dirancang jelas untuk memudahkan pengguna berpindah antara halaman atau menu. Yaitu integrasi warna dan tata letak yang menarik. Warna dominan biru dan putih mempertimbangkan identitas merek atau tema aplikasi. Selanjutnya, warna putih untuk menonjolkan elemen penting, biru untuk latar belakang, dan menciptakan kontras yang baik. Untuk selanjutnya yaitu fitur-fitur dan tampilan pada saat GUI dijalankan. Ini adalah source code-nya mencapai 752 line. Terus selanjutnya mungkin di run ya. Nah, ini adalah sistem pemesanan tiket berbasis GUI yang menyajikan beberapa fitur utama untuk memastikan pengalaman pengguna yang lancar dan intuitif, seperti yang tadi telah dijelaskan sebelumnya oleh rekan-rekan saya. Nah, pada menu ini itu terdapat pilihan untuk login sebagai pengunjung atau admin. Jadi, misalnya jika kita masuk sebagai admin, akan ada pilihan yaitu login admin atau buat akun baru. Nah, sistem ini tuh memungkinkan pengguna untuk memilih opsi ingin membuat akun atau login. Nah, pada saat di halaman ini akan meminta username, misalkan setelah berhasil, sistem akan mengotentifikasi identitas admin dan mengarahkan ke panel manajemen event selanjutnya. Nah, di dalam panel manajemen event ini terdapat lihat daftar event, tambah event. Jika pada panel daftar event, nah ini dapat dilimpahkan di dalam database seperti nama, terus tanggal, tempat, dan juga kuota tiket. Nah, sebagai admin, dapat membuat event baru. Misalnya nih, wayang. Nah, ini akan meminta untuk menambahkan nama, tanggal pelaksanaan, dan juga tempat pelaksanaan, dan juga kuota tiket. Nah, ini event wayang berhasil ditambahkan. Nah, sistem ini kayak memvalidasi input dan memastikan bahwa semua informasi yang diperlukan itu telah dimasukkan. Nah, ini untuk menu edit event, ini akan ada muncul event yang tadi telah kita tambahkan, yaitu wayang kan, dan event-event yang sebelumnya udah ada. Jadi misalnya kita edit ya, sama kurang lebih yang diedit sesuai yang kita tambahkan sebelumnya, yaitu nama event baru, dan lain-lain lah. Terus selanjutnya hapus event. Nah, ini nama event yang akan dihapus. Misalnya tadi kan kita telah menambahkan wayang, terus kita mau menghapus, jadi tinggal inputkan saja namanya. Event wayang berhasil dihapus. Nah, untuk yang di atas ini, itu namanya panel navigasi. Juga ini sudah didesain dengan responsif, jadi menyesuaikan bentuk dari ukuran layar yang diinginkan. Oke, mungkin kita beralih ke pengguna. Jika memilih untuk login sebagai pengunjung, nah ini juga akan ada pilihan seperti login atau buat akun pengunjung. Misalnya kita login 1, 2, 3. Nah, akan muncul login berhasil sebagai pengunjung. Nah, pada menu login ini, pada menu pengunjung ini ada beberapa pilihan, yaitu pesan tiket, batal tiket, dan lihat daftar event. Untuk lihat daftar eventnya sama seperti pada saat admin tadi. Terus untuk pesan tiket,
Ini pengunjung dapat memilih pesan tiket apa aja, yaitu konser musik, dan lain-lain. Nih, jadi misal kita memilih satu, terus masukkan jumlah tiket. Tiketnya ini ada kuotanya 50. Misal kita pesan 20 tiket. Nah, tiket berhasil dipesan sebanyak 20. Nah, jika pengunjung ingin memesan lagi, ini otomatis terupdate menjadi 30. Karena di 50 dikurangi 20 yang telah dipesan, jadinya totalnya 30 yang tersisa. Nah, mungkin ini untuk batal event yang telah kita pilih kan pameran seni, kita batalkan. Akan muncul seperti ini. Dan tiket berhasil dibatalkan. Nah, ini kan juga ini termasuk visualisasi event. Jadi, memberikan pesan-pesan yang telah diminta. Yaitu misalnya kita tadi batal, terus nah, ya seperti ini. Ada pada kesalahan juga. Oke. Nah, selanjutnya yaitu ada arsitektur dan implementasi, yaitu kelas event mempresentasikan informasi tentang suatu event seperti nama, tanggal, tempat, dan kuota tiket, seperti yang tadi telah dijelaskan pada sebelumnya. Yaitu kelas ini memiliki metode untuk mengelola informasi event. Untuk kelas tiket sendiri itu digunakan untuk mempresentasikan tiket yang dipesan oleh pengunjung dengan informasi seperti nama event dan jumlah tiket. Next. Nah, ini juga ada kelas tiket booking system GUI, yaitu ada variabel kelas, yaitu event, terus book tiket list, terus ada metode utama, main and create and show GUI, terus ada metode login and panel, yaitu login pengunjung, login admin, seperti yang tadi ditampilkan. Juga ada buat akun pengunjung, buat akun admin. Selanjutnya juga ada metode panel admin dan pengunjung, juga ada metode pemesanan tiket, metode operasi pada event, metode bantuan. Terus untuk implementasi penerapannya ini kan menggunakan Java Swing ya. Jadi memanfaatkan JFrame, JPanel, JButton, dan elemen-elemen swing lainnya. Terus list dan OOP yaitu menggunakan list untuk menyimpan data event dan tiket, dan menggunakan konsep OOP untuk memodelkan event dan tiket sebagai objek. Terus ada user input handling yaitu menggunakan JOption panel untuk mendapatkan input dari pengguna, menangani input dan memberikan respon sesuai. Selanjutnya juga ada desain antarmuka, yaitu menggunakan layout dan warna untuk menciptakan antarmuka yang user-friendly, seperti yang ditampilkan sebelumnya, yaitu menggunakan dominasi warna biru dengan logo warna kuning dan juga tulisan warna putih, gitu. Sehingga dapat memberikan visualisasi yang jelas terhadap operasi yang dapat dilakukan. Untuk selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya yaitu penggunaan dan keunggulan arsitektur. Yang pertama yaitu arsitektur Java memungkinkan aplikasi dapat dijalankan pada berbagai platform tanpa perlu modifikasi, meningkatkan portabilitas. Yang kedua yaitu Java Swing, menyediakan elemen antarmuka yang dapat diinteraksikan dengan pengguna dan responsif terhadap input. Dan OOP memungkinkan pemisahan yang jelas antara logika bisnis, kelas event dan tiket, dan antarmuka pengguna, seperti tiket booking, sistem GUI, dan memfasilitasi pemeliharaan dan pengembangan. Next. Lalu yang keempat yaitu penggunaan array list untuk menyimpan data, memberikan keleluasaan dalam manajemen dan akses data, serta mendukung operasi pencarian dan pengelolaan. Yang selanjutnya yaitu memastikan bahwa aplikasi berfungsi seperti yang diinginkan oleh pengguna dan sesuai dengan spesifikasi. Pengembangan aplikasi sistem pemesanan tiket event berhasil menciptakan solusi efisien bagi pengguna akhir dan admin event dengan menerapkan konsep OOP. Aplikasi memungkinkan pengguna mencari, memilih, dan memesan tiket tanpa kerumitan, sementara admin dapat mengelola acara dengan efektif. Konsep OOP seperti kelas, objek, enkapsulasi, dan abstraksi membantu struktur aplikasi, melindungi data, dan mengelola kompleksitas. Prinsip OOP juga memungkinkan pengembangan berkelanjutan dan menjaga keamanan data pengguna. Kesimpulannya, aplikasi ini memfasilitasi pemesanan tiket event dengan efisien, memberikan wawasan tentang manfaat OOP, dan potensi untuk pengembangan yang lebih kompleks di masa depan. Sekian dari kelompok kami.
Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.